Ini karena direkam nanti orangnya nggak gue sebutin ya. Gue pernah sekelibat ngeliat kayak ada orang, gue kirain orangnya ikutan kesamber, ternyata itu bukan orang. Jadi ini ngeri loh, kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan. Fungsi dari penangkal petir itu bukan hanya jadi gini. Gue males, gue keluar deh bang. Kenapa Gue bang? masukin nih pembicaraan kayak gini. Enggak, Jadi enggak. awalnya udah jadi Sampai gini record, tuh. sampai record, sampai Anjing. Baju lu setan bro. Bro, anjing. Enggak. Jadi gini. Jangan. Ini info. Jadi nanti lu bisa ada pencegahan juga. Kayak semua sesuatu ada berapa bang yang kita nggak tahu. Enggak nih gini. Diam dulu guys. Nih. Dengerin baik-baik. Ini info terdengar konyol. Ini karena direkam nanti orangnya nggak gue sebutin ya. Namanya mining rig berhantu. Terdengar konyol kan? Gue jelasin. Jadi gini, gue kan gabung di grup yang mining itu. Terus kan ada suhu yang mining dari lama itu kan. Iya. Nah dia cerita mining rignya dia tuh kan sampai ratusan ya. Namanya kan bilangnya farm site atau site farm, situs farmnya. Itu VGA-nya banyak. Kagak bang, gue. Jangan ditutup. Kagak, Oke. gue. Ini VGA-nya banyak, nyala. Nah itu sering berhantu. Jadi sering ditongolin sama sering digangguin. Digangguinnya listriknya dimatiin, MCB-nya dicetekin. Ya kan, MCB-nya dicetekin. Padahal nggak ada yang koslet, nggak ada yang apa. Ntar dinyalain lagi, ditungguin gitu, hidup lagi gitu. Tapi nggak ganggu, ya cuma kadang listriknya atau kadang nggak sengaja keliat. Ada alasannya. Kenapa mining rig itu possibility-nya berhantunya lebih tinggi, terutama kalau VGA-nya banyak. Jadi, iya merinding gue ceritainnya. Emang kedengarannya konyol tapi ini make sense banget. Hantu itu atau jin itu adalah makhluk sama kayak kita. Gue pernah ceritakan, kita ini manusia sama-sama ngeluarin frekuensi, vibration. Ya. Ya kayak gelombang, kayak gue ke lu, kayak gue bisa tahu orang tuh niatnya jahat atau buruk, kayak gitu-gitu. Orang bilangnya intuisinya bagus tuh, feelingnya bagus gitu kan. Tapi sebenarnya itu kita nyampein sinyal ke sini, baliknya gimana? Jadi kita bisa nyampein. Nah, hantu atau jin itu juga punya. Nah, dia itu cukup keganggu kalau ada gelombang elektromagnetik yang tinggi. Lu pernah nggak kayak gini? Nggak kena nih sama orang, tapi nggak sengaja begini terus kesetrum. Nah itu di sekitar lu lagi banyak elektromagnetik, jadi lu begini doang tuh kayak nyamber. Jin juga punya kayak gitu, bahkan dia justru elektromagnetiknya lebih tinggi. Jadi kalau dibarengin sama elektromagnetik yang tinggi juga, dia nanti bisa nongol. Kalian kalau pernah nonton kayak misalkan film Ghostbuster, Ghostbuster itu peralatannya bukan kayak dukun, bukan elektronik, ilmiah dia. Terus dulu ada di YouTube, ini channel luar negeri, bule, itu yang ngebaca gini yang Then we leave and it just goes flat. Nah itu ngebaca elektromagnetik yang tinggi. Di situ berarti ada hantunya. Terus kalau lu pernah main game atau pernah nonton orang yang main game yang kayak hantunya ntar nongol tuh. Tahu nggak yang kayak yang lu waktu itu main nyari anak kecil yang jin tuyul kecil tuh. Oh iya. Itu kayaknya game itu atau game lain itu ada juga yang kayak kalau ada hantunya kalau bisa difoto. Tapi bukan Silent Hill, bukan yang satu lagi tuh apa tuh, bukan itu. Nah itu main online gitu. Nah itu alat-alatnya alat kayak alat radio apa yang ngeluarin gelombang radio, gelombang elektromagnetik. Yang bisa berasal dari bahasa mereka. Ya, atau kayak kita gini-gini nih, misalkan kan elektronik nggak ada yang nyala nih, nggak ada TV, nggak ada apa segala macem, nggak ada radio, nggak ada komputer. Itu kan elektronik yang ngeluarin elektromagnetik tinggi. Nah, semua lagi mati, apalagi kayak misalkan di hutan, tiba-tiba gini-gini, elektromagnetiknya tinggi banget di sini nih, ada radarnya kayak gitu. Nah itu berarti situ ada hantu. Kan nggak mungkin di situ ada rumah terus dia lagi nyalain TV, lagi nyalain apa gitu kan. Jadi semakin banyak rignya, semakin mungkin rig atau mining rig atau VGA yang nyala semakin banyak, semakin besar kemungkinan hantu tuh di situ. Atau nggak sengaja ketongol, kayak gelombangnya tuh sama gitu terus kayak energinya bentrok gitu loh. Makanya mungkin beberapa ngerasa keganggu, MCB-nya dimatiin, listriknya dimatiin. Jadi nggak nyaman justru ya? Iya kayak lah gue kelihatan terus dong, mungkin gitu. Padahal kan kita sama-sama tahu juga, kita beberapa kali dengar kalau apa pengajian atau apa ustadz kita bilang hantu tuh kalau misalkan nggak sengaja kelihatan sama kita dia ngerasa dia sial. Karena memang tidak seharusnya dia kelihatan. Jadi mungkin dia ngerasa keganggu kalau ada, lah kok gue jadi kelihatan terus ini kalau kayak gini, matiin aja MCB-nya gitu. Dan katanya sering
kata suhu gue ini matinya. Barusan yang sering kan ke atas mati. Nah itu. Ini kan barusan gua udah nyalain barusan. Terus lu kalau inget yang lebih sering lagi pas gue punya banyak, mining rig-nya banyak, Iya benar. mati kan listriknya. Ini nggak ada hubungannya sama ya lu banyak sekarang. Iya listriknya nggak kuat apa segala macam. Yang banyak kemarin itu cuma 1.800. Ini 1.300. Terus di bawah nyala banyak apaan tuh kayak kulkas baru apa segala macam. Tapi udah jarang ngejeglek lagi kan. Padahal bedanya cuma 500 watt. 500 watt mah AC nyala yang biasa nggak dinyalain terus dia nyala itu juga bisa ngejeglek. Bisa nyampe 500-300. Tapi ini kayak ruang tamu AC-nya nyala nggak ngejeglek. Apa kulkas baru, kulkas ada 2 lagi kan. Dispenser itu gede-gede juga listriknya tapi nggak ngejeglek. Mungkin gelombang elektromagnetiknya nggak sebesar kalau yang pas yang casing gua itu. Karena kipas begini nih muter terus. Itu kan ada magnet di dalamnya, elektromagnetik. Semua elektronik yang ada perputarannya, kipas angin itu ngeluarin gelombang elektromagnetik lumayan tinggi. Iya. Kipas angin, kipas PC. Karena kan di dalamnya harus ada magnet. Untuk dia muter gitu kan dia harus ada magnet di dalamnya. Dinamo. Nah, semua yang ada dinamonya itu ngeluarin gelombang elektromagnetik lumayan tinggi. Bayangin satu elektronik aja ngeluarin elektromagnetik sebesar itu, bayangin kalau ada banyak di dalam suatu tempat. Ya satu tempat itu full elektromagnetik, gelombang-gelombangnya di sekitar situ, jadi kayak lagi lewat iseng doang nggak pengen nakutin tapi malah jadi kelihatan. Lama-lama keganggu ngerasa. Terus itu katanya ngelihat kayak ada cewek gitu-gitu. Cewek diem doang di pojok gitu. Ih merinding gua ceritainnya. Harusnya nggak kelihatan, harusnya dia kayak lagi santai aja gitu mungkin, tapi kayak ya si anjir kelihatan mulu gua. Ya udah gua matiin aja MCB-nya. Untuk dia kabur dulu mungkin. Dia matiin dulu MCB-nya terus dia kabur. Jadi buat informasi itu. Hati nih di sini nih. Ya. Sendirian. Iya, aja. Kalau lu takut, makanya tadi gue bilang informasi, kalau lu takut ya di rumah jangan nyalain elektromagnetik yang banyak dalam suatu tempat. Tapi bro, nanti kan di masa depan tuh kan ada kayak kereta bawah tanah atau kereta layang tuh yang kereta amarannya kan yang nyatu tuh, pakai magnet tuh, kan setannya kelihatan ya. Makanya, ya yang sekarang aja udah banyak kan kereta yang atas tuh, yang listriknya di atas. Iya. Pasti banyak cerita. Oh iya. Kereta hantu apa ya kan, dia lagi sendirian atau kayak sepi tiba-tiba tapi dia ngeliatnya rame. Kenapa kok banyak setan? Kita agak jarang. Gue lagi di mobil ada setan, lagi di motor ada setan. Kereta sering banget deh dengar cerita itu deh. Kereta, kapal tuh. Ya pulang malam-malam, kereta, kapal itu kan di dalamnya ada turbin apa gitu kan buat nyalain mesinnya. Ujung-ujungnya dinamo ya bang? Ujung-ujungnya dinamo. Konyol tapi ilmiah. Tapi gue pengen lihat loh bang, malam-malam bang. Ya kalau di sini gue punya bertumpuk-tumpuk mungkin bisa Wah, kelihatan. bentar. Iya, benar. Iya Bintaro bang, ada orang sendiri. Apalagi tuh gelap tuh kan. Makanya ini CCTV nggak pernah gue Iya. Nyala terus cek. ya? Oh, nggak pernah lu cek? Nggak pernah gue cek. Dan dia save-nya ke cloud kan, bukan ke memory card. Kalau nanti gue cek yang di cloud-nya, jangan-jangan sebenarnya ada yang ketongol gitu. Atau minimal inilah orbs lah ya kan. Soalnya ngajin kali ya? Sholat rajin kali? Rajin banget dia, rajin banget. Kayak satu guru sama abus itu. Terdengar konyol tapi ya itu ilmiah, benar. Ya kayak pokoknya lu kalau nonton video kayak Ghost Hunter, Ghostbuster di YouTube, itu kan orang luar negeri tuh. Itu semuanya pakai alat, bukan yang kayak pakai jampe-jampe apa. Karena pas sudah nongol baru dia kalung salib, baru kitab gitu. Tapi pas nyarinya scan gitu, kayak pakai radar. Makanya dulu ada Ghost Radar, aplikasinya rame karena dia nyari gelombang elektromagnetik. Yang hologram apa tuh? Yang setan zaman dulu di hologram ada kepala. Nah iya itu. Ya? Karena zaman dulu kameranya mungkin mesinnya masih aneh. Lu tau gak sih kalau mau foto itu orangnya bisa pose harus nunggu 15 menit sampai 30 menit sampai setengah jam. Jadi kalau ada yang di foto-foto zaman dulu hasilnya kalau dia senyum itu kayak jadi sejarah gitu. Benar. Karena lu setengah jam nungguin nggak mungkin masih senyum. Gue tahu dari ini bang foto orang nikahan. Iya, Ya, udah pasti berdua. bete. Jadi bete aja bukannya. Setengah jam itu nunggu dan nggak boleh bergerak. Jadi kayak cheers gitu kan, gini. Ya setengah jam lama-lama kan udah mulai. Pas cekrek, lo lagi ini. Iya. Pulang kayak gitu-gitu. Dan alatnya dulu mungkin untuk ituin cahayanya butuh
semacam kayak elektromagnetik. Dulu begini nih. Udah agak setengah jam baru. Kalau Zaman dulu ada maksudnya. kesempatan suatu saat lu lagi di tengah hutan atau di depan rumah lu ada pohon beringin gede gitu, terus lagi kesamber petir gitu, itu lu lihat kadang di atasnya tuh atau di bawahnya tuh suka ada. Gue pernah sekelibat ngeliat kayak ada orang, gue kirain orangnya ikutan kesamber, ternyata itu bukan orang. Anjir. Jadi itu kan gelombang elektromagnetiknya gede banget. Iya. Dan pohon memang tempatnya mereka kan. Itu dulu gue di rumah orang tua gue. Oh, pantesan. Juar aja. Iya, itu kalau lagi kesamber nih, rantingnya aja gitu. Jeder, terus kan ada cahaya sekitarnya tuh. Wis, kan gitu ya. Jadi kalau orang bilang gini, elektronik gua rusak tuh kemarin PC misalkan. Itu gara-gara kesambar petir, gak literally petirnya kenain PC, enggak, dia kena di itu kan Mas Saiful cerita yang teknisi listrik gua. Itu 30 meter jaraknya, gelombang elektromagnetiknya doang. Jadi kalau tetangga lu nih punya pohon kelapanya kesamber, tiba-tiba kok TV gue ikutan mati, padahal padahal lu ada jarak berapa meter gitu, 20 meter, itu kan lumayan jauh. 20 meter butuh berapa rumah? 2 sampai 3 rumah. Ya kan? Kan jauh, tapi TV gue ikutan mati atau rusak. AC, kulkas gitu ikutan mati atau rusak gitu. Nah, itu karena gelombang elektromagnetiknya. Fungsi ini ngeri loh, kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan. Fungsi dari penangkal petir itu bukan hanya petir larinya ke situ. Petir bukan sembarang petir. Bukan hanya petirnya nyamber ke situ terus dia grounding ke tanah, bukan hanya kayak gitu. Tapi ketika ada di sekitar situ, jeder, boom, gitu kan? Si penangkal petirnya itu Mas Saiful cerita secara teori itu jaraknya ngelindungin sekitarnya itu dia bikin kubah perlindung elektromagnetik itu sekitar 30 meter. Makanya kalau lu suka lihat rumah-rumah orang kaya, penangkal petirnya nggak cuma satu. Karena dia udah perhitungkan 30 meter dari sini ke sini. Nah, di sini dia kubah lagi. Di sini kubah lagi gitu. Ini ilmu, jadi bukan cuma setan-setanan, bukan. Ngeri sih kalau misalnya kita bisa lihat kayak keren deh. Kalau hero Mobile Legend atau Dota apa segala macam tuh ibaratnya hero area. Jadi kenanya segitu, nah itu jarak 30 meter. Ada yang lebih mahal lagi ya bisa 50 meter jaraknya. Nah, ntar tinggal dijarakin, oke. Rumahnya total 100 meter persegi misalkan. Ya udah, berarti 3 dibagi 3 kan, 100 bagi 3 tuh. Jarak 30, berarti 33,3 kemudian pasang lagi 33,3 pasang lagi. Satu rumah tercover. Iya. Karena itu diameter kan, jadi ngelingker ke sana ke sini 30 meter, ke sana ke sini 30 meter sama yang sana ke sana ke sini 30 meter. Itu ngelindungin listrik. Fuck the rules, pakai ini bang, apa namanya, sapu lidi dibalik taruh depan rumah. Anjay, itu Betawi bang. Iya. Biar gak hujan. Oh iya, itu gue malah baru dengar. Sapu lidi bang dibalik bang. Sumatera kalau sepi juga. Iya. Berarti ditancap ke tanah. Kagak, depan rumahnya taruh situ. Bisa berdiri gimana? Oh, nyender. Ada apa sih namanya, orang rumah zaman dulu apa sih yang gini nih? Apa tuh? Ya kan rumah ini kan di depan sini terus ada genteng lagi, nah di sininya nih. Apa sih namanya kalau ya tiang-tiangan gitu? Balik sini, ya, kayak pilar cuman dari kayu, ikat aja situ. Insya Allah lah. Jadi penangkal hujan atau penangkal petir? Dua-duanya bang, pokoknya kalau petir nggak kena juga. Kalau setahu gua kalau penangkal hujan kayak bukan pakai itu dah. Kayak gitu tuh, gue juga soalnya belajar soal goib-goib gitu ya, maksudnya yang mistis-mistis itu sangat nyambung sama ilmiah sebenarnya. Jadi bukan yang kayak sekedar, ih gue ngeliat setan pala buntung serem banget, nggak sesimpel itu. Itu semua tuh harus ada penjelasan ilmiahnya, dan secara ilmiah juga masuk akal. Makanya kalau di luar negeri setan itu nggak yang horor-horor amat, maksudnya hantu tuh nggak yang horor-horor amat. Karena mereka udah kayak, bahkan sebenarnya salah tahu kalau orang bilang gini, hari gini teknologi udah maju masih aja percaya setan. Semakin maju teknologi, semakin banyak alat yang nanti bisa mengcoverage atau memperlihatkan bahwa hantu atau makhluk lain, makhluk ekstraterestrial itu nyata. Bener sih, Bang. Bisa nge-capture, bisa ngasih lihat mungkin nanti ada laser apa atau kayak Aura loh. iya foto aura kayak gitu-gitu. Aura foto kelihatan warnanya. Komen di bawah kalau kalian nggak serius, kalian komen di bawah kalau kalian mau anak Anjay Tim kita foto aura bareng-bareng. Iya, asik sih itu bang. Terus nanti dibacain, dijelasin. Nanti kita cari sekitar sini. Tapi waktu itu bang ada yang bilang bang Megi aura itu warna pink bang. Warna pink apa?
Nggak tahu, belum nyari tahu. Siapa? Oh, itu gue tahu sih bang. Siapa yang ngomong? Waktu itu kan gue dijemput tuh sama Gojek. Oh, yang waktu Iya. di Pondok Indah sana ya. Dia bilang Iya. di rumah Bukit Hijau ada setannya. Ah, iya benar-benar. Dia lihat setan anjir, ngeri banget. Iya. Ya itu dia bisa ngelihat aura tuh katanya. Oke guys, segitu dulu aja ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol iseng kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar cerita baper atau bahas paranormal experience, tapi bisa juga sebagai informasi. Informasi betul. Ya ini terdengar konyol tapi ilmiah dan cukup masuk akal. Kalian boleh googling juga seputar hubungan antara makhluk gaib dengan elektromagnetik ya, gitu. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka sama video ngobrol-ngobrol santai kayak gini, komen di bawah. Terakhir topik ini sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Sudah Tutup Kelas, bisa join sekarang juga dengan cara klik tombol di sini ada tanda panahnya, atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. That's it guys, jangan lupa senyum, jangan lupa bagian begitu. Stay awesome. Peace. Bye bye. Seru juga ya ngobrol-ngobrol gitu ya.